Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Arlianto Pani dengan NIM 250600149. Saya dari kelas A3 PGSD 2025. Saya di sini akan mempresentasikan kembali jawaban dan mata kuliah Pendidikan Agama serta dosen pengampu Bapak Dr. Dedi Junaedi MAG. Ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah pada lingkungan masjid, yang dimana soal pertama pada kasus yang pertama ada 3 identifikasi masalah pada lingkungan masjid. Yang pertama, yang dimana minimnya orang-orang untuk datang ke masjid akan ramai ketika pada sholat Jumat ataupun sholat wajib tertentu. Yang selanjutnya ada banyak juga pemuda yang tinggal di sekitar masjid, akan tetapi mereka lebih menghabiskan waktu di warung kopi. Yang ketiga, ada juga sebagian masyarakat kurang aktif dalam beribadah di masjid. Serta terdapat juga kebutuhan ataupun program yang belumnya terpenuhi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban tugas pertama dari soal yang pertama, yang dimana religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Dalam peningkatan kesadaran spiritual yang strategis, kita sebagai bagian dari pengurus masjid membuat suatu program agar masyarakat lebih sering datang ke masjid. Adapun dengan adanya gerakan masjid, yang dimana kegiatan ini mengadakan seperti pengajian, adanya membaca Al-Quran bersama, serta kegiatan kajian singkat setelah ba'da subuh atau sesudah subuh. Dalam kegiatan ini bisa melibatkan semua orang seperti adanya bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, ataupun anak-anak. Pada kegiatan ini diharapkan masyarakat untuk lebih sering datang ke masjid. Juga dalam kegiatan ini diharapkannya masyarakat atau jamaah mendapatkan wawasan agama yang lebih luas lagi. Juga menjalin silaturahmi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada tugas ke-1, jawab yang nomor 2. Sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Ada 3 program. Yang pertama, seperti setiap bulannya ada kegiatan pengecekan kesehatan jasmani bagi setiap jamaah yang hadir, yang dimana pengecekan ini seperti pengecekan kesehatan kolesterol, pengecekan gula darah, atau pengecekan kesehatan yang lainnya. Yang selanjutnya ada bimbingan konseling bagi kesehatan rohani bersama ustadz atau ustazah maupun dengan ahli dalam bidangnya. Dalam hal ini jamaah bisa menanyakan atau bisa berkonseling langsung dengan para ahli yang dalam kesehatan rohani pada diri jamaahnya. Yang selanjutnya ada program senam pagi di setiap minggu 1 kali dalam seminggu 1 kali yang dilakukan pada setiap hari Ahad atau Minggu, yang dimana kegiatan ini dilakukan bukan hanya untuk kesehatan jasmani saja, akan tetapi bisa lebih mengeratkan silaturahmi antar masyarakat atau jamaah pada sekitar lingkungan masjid. Yang selanjutnya ada jawaban tugas ke-1 nomor 3, yang dimana cerdas atau emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Ada 3. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan adalah dengan adanya kegiatan seperti literasi membaca buku seperti siroh ataupun hadis yang lainnya, ataupun membaca Al-Quran sampai jamaah mahir dalam membacanya. Yang selanjutnya, pelatihan emosi supaya bisa mengelola dan mengontrol emosi dengan baik dan benar, tidak melampiaskan kepada orang lain, yang dimana pengurus masjid bisa mendatangkan
dalam bidang ahli untuk memberikan suatu bimbingan agar semua jamaah atau masyarakat yang hadir bisa mengontrol emosinya dengan baik dan stabil. Yang selanjutnya ada kelas bahasa Arab ataupun bahasa yang lainnya supaya lebih memahami isi dalam suatu bacaan. Yang dimana di sini misal seperti bahasa Arab, supaya jamaah bisa lebih memahami isi ketika jamaah tersebut membaca Al-Quran. Yang selanjutnya ada tugas ke-1 nomor 4, kesejahteraan, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang dimana program seperti Bajar yang dilakukan setiap minggunya, serta pengurus masjid menyediakan tempat atau lapak untuk para jamaah berdagang pada sekitaran masjid. Yang selanjutnya program penjualan online yang didukung oleh pengurus masjid, yang dimana jamaah bisa belajar atau melatih berjualan secara online. Yang selanjutnya ada program menyediakan semua kebutuhan jamaah di masjid seperti koperasi ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada jawaban tugas kedua nomor 1. Jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Prinsip utama yang dapat membantu Ustadz Hasan, yang pertama sebagai mu'alim pengajar, yang dimana seorang pengajar ketika akan menyampaikan ilmu atau pengajar harus dengan sabar juga jelas, dan juga menjadi seorang pengajar harus bisa menghargai pada setiap kemampuan siswa karena tidak semua siswa sama. Yang selanjutnya sebagai murabi, pendidik akhlak. Dalam hal ini juga pengajar harus bisa menanamkan akhlak yang baik pada siswanya. Prinsip ini harus bisa mengedepankan pembinaan karakter pada siswanya, seperti halnya rasa empati dan saling menghormati ketika adanya perbedaan dalam suatu hal apapun. Yang ketiga ada sebagai muzakir atau pemberi nasihat. Pada prinsip ini, pengajar bisa memberikan nasihat yang lembut kepada siswanya, juga menyampaikan larangan dengan baik, tidak cenderung intonasi atau nada bicara yang lebih tinggi pada siswanya. Yang selanjutnya ada sebagai mursyid, pembimbing spiritual. Pada hal ini, pengajar bisa memberi pengajaran dengan membimbing siswanya. Yang selanjutnya ada jawaban tugas kedua nomor 2. Susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hanan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, dengan menggunakan bagaimana berkomunikasi dengan siswa yang baik, serta jika ada suatu kesalahan pada siswa, pengajar bisa membimbingnya dengan lembut, tidak memarahinya di depan teman-temannya. Yang kedua, menggunakan atau menciptakan ruang kelas yang aman dan damai, yang dimana pada hal ini pengajar memberikan ruang kepada siswanya untuk bertanya serta mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, bisa juga menggunakan pendekatan individual, yang dimana dalam hal ini pengajar mengajak berbicara satu persatu siswanya untuk mencari tahu karakter seperti apa ada dalam diri siswa tersebut. Yang selanjutnya ada jawaban tugas kedua nomor 3. Berikan contoh kegiatan yang strategis atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Saya di sini mempunyai 3 cara. Yang pertama, dengan sebelum memulai aktivitas pembelajaran di kelas, pengajar bisa mengajak semua siswanya untuk membaca Asmaul Husna terlebih dahulu secara bersama-sama dan pengajar sebagai pembimbingnya. Yang kedua, dengan cerita-cerita tentang Nabi dan juga Rasul. Setelah itu, pengajar bisa meminta siswanya untuk mengambil hikmah pada cerita yang sudah diceritakan. Yang selanjutnya ada bisa juga membuat sebuah poster, yang dimana kegiatan ini dibagi menjadi kelompok. Dalam isi poster tersebut mengajak semua siswa untuk tidak lupa untuk 5S, seperti senyum, salam, sapa, sopan santun kepada siapapun. Yang selanjutnya ada jawaban tugas ketiga.
Apa yang Anda pahami tentang Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, pernikahan dalam Islam? Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan Islam rahmatan lil alamin karena dalam ajaran-ajaran membawa kepada keadilan, kebaikan, juga perdamaian. Menekankan juga bahwasanya agama itu datang untuk membawa kebahagiaan umatnya, menebarkan kebaikan serta kasih sayang sesama makhluk Allah. Yang pertama, yang dimana keadilan itu berlaku untuk semua orang, tidak memandang dari suku, ras, agama, ataupun status sosialnya. Yang selanjutnya ada kebaikan. Dalam hal ini sebagai sesama makhluk, kita harus mendorong untuk berperilaku baik kepada semua orang, baik dari ucapan, perilaku, ataupun tindakan. Yang selanjutnya ada perdamaian. Dalam hal ini juga Islam mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan baik, tidak dengan kekerasan ataupun amarah. Yang selanjutnya ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah yang dimana pada hal ini sistem ekonomi dibuat sesuai dengan aturan serta prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Juga hal lain pada sistem ini mengatur kegiatan ekonomi dengan cara yang sesuai nilai-nilai Islam. Tujuannya supaya menciptakan keadilan bagi masyarakat, juga memastikan distribusi yang seimbang, tidak memberat sebelahkan, serta menghadirkan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonominya. Pada sistem ini juga menanamkan agar setiap transaksi secara adil, transparan, tidak mengandung unsur riba. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pernikahan dalam Islam. Dalam hal ini, di mana pernikahan menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini juga pernikahan menjadi ibadah yang terpanjang selama hidup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.